Jangan lengah, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang masuk Prolegnas 2025 mulai digodok. Katanya sih pedang ini untuk membasmi koruptor, tapi pertanyaannya pedang ini benar-benar akan menebas tikus rakus di atas atau justru tajam ke bawah, menusuk rakyat kecil yang bahkan tak tahu salahnya apa. Bayangkan, aset bisa dirampas tanpa perlu ada vonis pidana. Kedengarannya cepat, tegas, brutal, tapi di balik gila pedang itu ada jebakan. Siapa yang menjamin pedang hukum ini tidak berubah jadi alat kekuasaan untuk membungkam lawan politik atau menguras habis dompet rakyat kecil? Kita sering teralihkan oleh isu viral drama politik, gosip receh atau debat receh di media sosial. Sementara di ruang sidang, sebuah rancangan undang-undang besar sedang dipoles, memberi wewenang negara untuk merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Inilah layar asap klasik. Perhatian kita dicuri ke depan panggung, sementara di belakang tirai aturan serius sedang diseludupkan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disebut solusi untuk mempercepat recovery kerugian negara akibat korupsi. ICW mencatat sepanjang 2019 hingga 2023 kerugian negara mencapai 234,8 triliun, tapi yang dipulihkan hanya 13,9%. Tapi problemnya, aturan ini bisa jadi pedang bermata dua. Menurut Sugeng Purnomo, mekanisme perampasan aset tidak menggantungkan proses pidana. Artinya orang bisa kehilangan asetnya tanpa pernah divonis bersalah. Memang ada urgensi. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor IPK hanya 37, sejajar dengan Ethiopia. Kita jelas butuh gebrakan, tapi Zainal Arifin Mokhtar mengingatkan siapa yang pegang kuasa perampasan. Kalau hanya kejaksaan tanpa lembaga profesional yang transparan, ini bukan pemulihan aset, melainkan peluang pemerasan legal. Kalau serius mau lawan korupsi, hukum harus jadi pedang bermata adil, tajam ke atas, melindungi ke bawah. Tapi sejarah kita bilang lain, hukum sering jadi timbangan miring, ringan untuk pejabat, berat untuk rakyat. PSAD UII bahkan mendesak agar pembahasan rancangan undang-undang ini jangan elitis dan tertutup. Publik harus dilibatkan karena kita bicara soal pembatasan hak, soal keadilan, soal demokrasi yang sehat. Kalau tidak, ini bukan reformasi hukum, tapi kosmetik hukum. Wajah negara dicat gagah, padahal lukanya tetap bernanah. Intinya kita butuh keberanian, tapi juga waspada. Waspada pada koruptor dan waspada pada negara yang bisa tergelincir jadi predator. Jangan sampai reformasi hukum yang kita dambakan berubah jadi revolusi semu yang justru melukai rakyat.